Selamat datang di vlog Shanghai Part 2. Di cerita kali ini, aku mau ajak jalan-jalan ke pusat perbelanjaan bergaya klasik Tiongkok. Tiap sudutnya fotogenik banget, suasananya berasa tersesat ke masa lalu. Nah, buat kamu pecinta foto, ini surga visualnya. Selanjutnya kita mau mampir ke Wukai Building, landmark populer dengan gaya arsitektur khas Eropa yang berdiri megah di tengah lalu lintas kota Shanghai. Bangunan ini ikonik banget dan sering jadi lokasi foto fashion dan juga film. Nah, menjelang malam aku mau menuju kuil emas yang berkilau di tengah kota. Cahaya lampunya memantul ke dinding emas menciptakan suasana magis di antara gedung pencakar langit modern di Shanghai. Tradisi dan kemajuan berdampingan dengan indah di sini. Hai guys, aku kesiangan hari ini. Bukan karena telat bangun, tapi karena aku menunggu hujannya reda. Jam 11 siang baru reda. Dan ini pun sebenarnya masih gerimis, masih hujan kecil. Hari ketiga aku di Shanghai. Aku sampai di satu area, ini shopping district, pusat belanja, pusat jalan-jalan, tempat nongkrong. Tapi ini high-end, namanya Zentiandi. Tulisannya X Itiandi, tapi bacanya katanya Zetiandi. Ada satu walking street yang dia mengusung konsep klasik Tiongkok combine ya, aku pikir ya. Ini bukan pure tradisional Tiongkok aja, tapi sepertinya ini gabungan Western atau Europe style gitu. Aku mau jalan di area sini, ikut aku bakal kasih lihat. Siapa tahu kamu ke Shanghai bisa mampir ke sini buat belanja atau setidaknya berfoto di sini. Langit masih diselimuti awan tipis dan jalanan batu basah berkilau setelah hujan pagi tadi. Setiap sudut tampak elegan, kuno tapi tetap modern. Suasana pagi di sini tenang tapi hidup, seperti kota yang baru bangun tapi tetap berkelas. Zentiandi adalah tempat yang sempurna untuk memulai hari dengan pelan, menikmati keindahan Shanghai yang berpadu padan antara masa lalu dan masa kini. Tadi kan aku pikirnya hanya sedikit gitu kan tokonya. Ternyata kalau kita belok ke kiri di sini, ini mirip sama modelnya tuh ya, kayak premium outlet. Cuma ini bukan factory premium outlet. Jadi memang barang-barang baru, season baru, cuma dibikinnya seperti ini. Tapi kalau hujan repot juga ya mau belanja ke sini ya, atau mau nongkrong di sini. Sebab ini outdoor guys, nggak ada kanopi, bener-bener ya dibikin terbuka lah. Ini konsepnya stylish, mau kafenya, restorannya, semua tuh dibikin estetik, dibikin epic, dibikin edgy gitu. Jadi suasananya yang dijual. Barang-barang yang ada di sini pun juga high end punya gitu, bagus-bagus. Aku tadi sempat lihat referensi kan. Nah, Zentiandi ini tuh ada satu aisle atau lorong gang gitu. Nah, ini dia nih gang. Jadi dipakai buat foto-foto gitu guys, sama bikin footage. Di sepanjang lorong bergaya sikumen ini, toko-toko mewah berdiri anggun, berdampingan dengan restoran dan butik berkelas. Batu bata tua, jendela kayu, dan lampu jalan yang tertata apik menciptakan suasana klasik yang memikat. Tiap sudut di sini seperti dibuat untuk berfoto, iya nggak? Entah kamu berdiri di depan butik mewah, duduk di luar kafe bergaya Eropa, atau sekedar menyusuri jalan berbatu yang basah setelah hujan, semuanya terasa estetik. Ini sisi lain di Zentiandi. Tadi kita explore yang bangunannya itu modelnya klasik Tiongkok. Nah, sekarang ini lebih ke modern lah. Dan di sini berangin sekali, dingin sekali guys. Puas berkeliling di Zentiandi yang penuh gaya dan spot cantik, sekarang ikut aku eksplor tempat selanjutnya yang gak kalah seru. Sekarang aku lanjut lagi jalan kaki ke Friends Concession. Ini jaraknya 2 kilo aja, jadi sekitar 20-30 menit jalan kaki. Nah, ini kita perlu nih jalan kaki nih, selain biar sehat, bakar kalori. Kadang-kadang kita juga nemuin tempat-tempat bagus. Nih kayak yang aku lewatin sekarang nih.
pemukiman, modelnya duplex gitu. Jadi kayak rumah susun tapi dia nggak tinggi, cuma 3 lantai doang. Iya kan? Tadi aku bilang apa? Kalau kita jalan tuh bakal lewatin apa aja yang bagus gitu. Dan sekarang aku lagi lewatin satu taman namanya Fuxing Park. Bener gak sih? Ya, Fuxing Park. Aku senang Shanghai karena tamannya banyak banget guys. Dan semuanya dirawat baik, bersih, bagus gitu. Cuman karena ini lagi hujan, gerimis, dan udaranya cukup dingin, jadi orang lagi pada nggak duduk di taman. Tapi aku yakin kalau musimnya lagi enak kayak musim panas, pasti orang pada nongkrong di sini nih, duduk di sini nih. Seru-seru. Selama berjalan kaki, aku bisa merasakan perpaduan modernitas yang kental di sini. Dari tampilan gedung hingga energi anak muda yang penuh semangat dan mewakili zamannya. Setelah hujan-hujan, jalan 30 menit, aku mungkin sekitar 3 menitan lagi sampai di Friends Concession. Friends Concession, sisi elegan dari kota Shanghai. Suasana santai tapi berkelas terasa di setiap jalan yang rindang, dengan deretan kafe cantik dan butik kecil penuh karakter. Tempat yang pas untuk menikmati hari tanpa terburu-buru, dan aku suka banget sama vibe-nya. Nah, sekarang barulah aku nyampe di The Real Bukang Building. Ini di belakang aku setelah jalan 25-30 menit. Jadi finally I made it guys. So ini dia, banyak banget yang ngumpul di sini buat ngeliat buildingnya. Ini dia. Tapi kita harus ngambil spot yang di sebelah sana atau enggak di sebelah sana. Kalau di sini kita cuma bisa lihat dari samping doang. Nih. Oke. Akhirnya sampai juga di salah satu bangunan paling tersohor di Shanghai. Selamat datang di Wukang Building. Dengan gaya arsitektur klasik dan bentuknya yang unik, bangunan ini selalu jadi magnet bagi para fotografer dan pecinta sejarah. Aku jujur gak nyangka akan seramai ini sih. Kayaknya banyak fotografer gitu guys. Dan orang tuh ngantri buat berdiri di tengah itu tuh gantian. Jadi mereka line up gitu guys. Ya, kita bergeser lagi. Ini dia. Ini sampai dibatasin pakai mobil polisi karena takutnya orang tidak mematuhi aturan. Jadi ada polisi yang standby di sini dan dipagari pakai mobilnya. Orang pada nyebrang ke sana lagi sih, tapi hujannya kayaknya makin deras dan makin rame di sini. Aku bakal cari tempat buat berteduh doang. Habis itu ntar balik lagi deh, kita nyari spot yang pas buat ngambil footage-nya Wukang Building dari tengah sana. Karena hujan turun, aku sempat berteduh di sebuah kafe kecil yang hangat. Sayangnya semua meja penuh, jadi aku batal nyobain pastry-nya yang kelihatan enak banget. Akhirnya aku lanjut perjalanan dengan Didi, layanan taksi online di Shanghai, untuk mewujudkan tujuan utama kenapa aku terbang ke Shanghai. Apa itu? Sabar, kalian pasti akan tahu sebentar lagi. Dari pagi sampai sekarang hujan.
Jadi aku hari ini nggak bisa maksimal ke beberapa tempat. Harusnya ada 6-7 tempat. Aku cuma bisa merealisasikan 3 dari 6-7 tempat itu. Sekarang jam 6 sore. Aku baru sampai di Jing'an Temple kalau nggak salah. Kalau salah nanti aku koreksi di bawah sini. Wah, Shanghai ini makin malam semakin bagus, makin gelap Shanghai ini semakin hidup guys. Vibe dan atmosfernya itu berasa beda banget antara siang sama malam. Kalau begini sih aku harusnya keluar malam aja sih, sorean gitu ya. Nah ini tuh tujuanku nih, malam ini aku mau ke apa sih lupa namanya, Jing'an Temple kalau nggak salah. Karena yang aku baca malam itu tuh temple ini lampunya menyala semua, tapi mungkin sekarang belum terlalu gelap, tapi lampunya belum nyala guys. Aku sampai setakjub ini melihat kota Shanghai di malam hari. Gila, ini bagus banget kotanya. Apalagi kalau di compare sama kota-kota di Eropa ya, nggak ada apa-apanya. Kecuali mungkin kalau dari in term of apa ya, bukan membandingkan, tapi kalau di bagian Skandinavia cukup bagus. Tapi ini tuh, aduh, bagus banget. Aku salut banget Shanghai bisa semaju ini guys. Keren-keren. Kemarin aku udah bilang kalau jalanan di Shanghai itu ramai, tapi hening banget kayak kota mati, nggak ada suaranya. Ada 1-2 dari sekian ribu kendaraan yang lewat tuh masih pakai bensin, masih pakai bahan bakar fosil, tapi yang lainnya udah pakai electric vehicle semua, baik sepeda, motor, apalagi mobil. Tadi aku sempat lihat truk doang yang pakai mobil masih pakai bensin, tapi kalau yang lain udah pakai electric vehicle. Dari day one sampai malam ini tadi aku ke Jing'an Temple itu, aku pakai Didi, semacam Ubernya di China, dan semua mobil, nggak ada satupun yang bukan mobil listrik. Keren banget. Iya, tempelnya udah nyala guys. Tempelnya udah dinyalain lampunya. Ini harus lihat dari perspektif mana ya biar bisa view-nya luas gitu ya. Wow, bagus banget guys. Wow, gila, keren banget. Ini dia, Jing'an Temple, salah satu kuil paling ikonik di Shanghai yang tampak berkilau seperti emas saat malam tiba. Tepat jam 6 sore, lampu-lampunya menyala terang benderang, menyinari setiap detail arsitekturnya yang megah. Meski dikelilingi gedung pencakar langit, kuil ini tetap mencuri perhatian. Sedikit sejarah, Jing'an Temple pertama kali dibangun pada abad ketiga dan sudah beberapa kali direstorasi. Kalau mau lihat pemandangan terbaiknya, kamu harus berdiri di seberang jalan. Nah, dari situ keindahan kuil ini tampak mencengangkan. Kontras sempurna antara spiritualitas klasik dan modernitas kota Shanghai. Setelah menjelajahi Shanghai, perjalanan selanjutnya membawaku ke Tokyo, Jepang. Siap-siap untuk makan enak, eksplor sudut kota yang indah, dan menikmati cantiknya cherry blossom. So, sampai ketemu di Tokyo ya. Thank you for watching.